Halo semua, perkenalkan nama saya Desti Angelina Sagala. Selamat datang di video kami yang berjudul Manajemen Persediaan dan Just in Time. Di era industri modern, setiap perusahaan dituntut untuk bekerja secara efisien, cepat, hemat, dan terukur. Tapi, bagaimana caranya agar produksi berjalan dengan lancar tanpa menumpuk stok yang ada di gudang? Di video kali ini, kami akan membahas pengertian, fungsi, jenis, dan berbagai sistem manajemen persediaan serta penerapan just in time yang mampu untuk meningkatkan efisiensi di berbagai perusahaan besar di dunia. Yuk kita simak baik-baik. Nah, selanjutnya adalah manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan mengatur atau mengendalikan bahan baku dan juga barang yang ada di dalam perusahaan. Tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu untuk memastikan bahwa bahan itu selalu tersedia saat dibutuhkan dan juga selain itu tidak menimbulkan penyimpanan yang tinggi. Jadi manajemen perusahaan ini membantu keseimbangan antara efisiensi biaya dan kelancaran operasi perusahaan. Nah, maka dari itu pengelolaan manajemen persediaan yang baik itu akan menimbulkan atau mencegah perusahaan tersebut dari hal-hal yang ekstrim. Contohnya, misalkan penumpukan barang di gudang atau juga kekurangan bahan baku yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Kita masuk ke fungsi dan tujuan manajemen persediaan. Kira-kira fungsi dan tujuannya itu apa saja ya? Yang pertama itu fungsi utama dari manajemen persediaan itu adalah menjamin kelancaran proses produksinya. Selain itu juga berfungsi untuk menghindari kekurangan bahan atau stock out, lalu mengoptimalkan biaya penyimpanan, dan menjaga kualitas dan kontinuitas produksi serta meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Dengan kata lain, tujuan dari manajemen persediaan adalah menyediakan barang dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat dengan biaya yang serendah mungkin. Dalam dunia industri, persediaan dibedakan menjadi beberapa jenis utama, yaitu bahan baku, yaitu material utama yang digunakan untuk membuat produk. Yang kedua, barang dalam proses, yaitu barang yang sedang dikerjakan di lini produksi. Yang ketiga, ada barang jadi, yaitu produk akhir yang siap dijual. Yang keempat, ada bahan penolong, seperti lem, pelumas, atau bahan tambahan dan yang lain yang mendukung produksi. Setiap jenis persediaan ini memiliki karakteristik dan cara pengelolaan yang berbeda agar tidak menimbulkan penumpukan atau kekurangan stok. Macam-macam jenis manajemen persediaan. Selain jenis barangnya, dalam praktiknya juga terdapat beragam jenis manajemen persediaan yang digunakan perusahaan, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik bisnisnya. Berikut ada beberapa di antaranya. Yang pertama, fixed order quantity. Sistem ini menetapkan jumlah pemesanan yang tetap setiap kali stok mencapai titik minimum. Sistem ini itu cocok untuk bahan baku yang stabil penggunaannya. Kemudian yang kedua, fixed period system atau FPS. Pemesanan ini dilakukan pada periode waktu tertentu, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Sistem ini sederhana, tapi memerlukan pengawasan yang ketat. Kemudian yang ketiga, ABC analisis. Persediaan dikelompokkan berdasarkan nilai dan tingkat kepentingannya. Ada kategori A, yaitu barang bernilai tinggi tapi jumlahnya sedikit. Ada kategori B, yaitu nilai sedang, dan kategori C, nilai rendah tapi jumlahnya besar. Fokus ini tuh pada dasarnya diutamakan biasanya pada kategori A untuk efisiensi biaya. Kemudian yang keempat ada economic order quantity. Metode ini menggunakan perhitungan matematik untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis, yaitu dengan agar biaya pembelian dan penyimpanan minimum. Kemudian yang kelima, just in time atau JIT. Nah, sistem ini menjadi fokus kita berikutnya, yaitu metode di mana bahan
datang tepat saat kebutuhan dalam proses produksi tanpa stok berlebih. Just in time atau biasa dipanggil JIT adalah sistem produksi yang mengutamakan efisiensi dengan cara memesan bahan baku tepat pada saat dibutuhkan. Artinya, perusahaan tidak lagi menyimpan stok besar di gudang, tetapi mengandalkan kedatangan bahan sesuai dengan jadwal produksi. Tujuan utama si JIT ini apa sih? Nah, tujuan utamanya adalah menghilangkan pemborosan baik waktu, ruang, maupun biaya penyimpanan. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Toyota pada tahun 1970-an. Mereka berhasil meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu antar proses produksi. Namun, penerapan JIT ini tidaklah mudah. Diperlukan koordinasi yang kuat antara bagian pembelian, pemasok, dan produksi agar tidak terjadi keterlambatan jika dijalankan dengan disiplin. JIT mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan secara signifikan. Setiap sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, begitupun sistem just in time. Kelebihan dari sistem just in time ini untuk mengurangi biaya penyimpanan karena stok yang menipis, meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat arus kas, dan memperkuat pengawasan mutu karena produksi berlangsung secara berurutan. Kelemahannya, resiko keterlambatan tinggi jika pemasok tidak tepat waktu. Tidak cocok untuk perusahaan yang pasokannya tidak stabil dan memerlukan sistem informasi yang akurat. Sebagai contoh, perusahaan air minum dalam kemasan di Indonesia telah menerapkan sistem just in time. Mereka hanya membeli botol plastik sesuai kebutuhan hariannya. Hasilnya, biaya gudang berkurang 30% dan waktu produksi menjadi lebih singkat. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen persediaan dan sistem just in time memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan memilih manajemen persediaan yang tepat, perusahaan dapat menekan biaya, menjaga kualitas, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sementara itu, sistem just in time mampu menciptakan sistem produksi yang lebih ramping dan responsif terhadap permintaan pasar. Kunci sukses perusahaan modern bukan hanya terletak pada teknologi, tetapi pada strategi manajemen persediaan yang cerdas.